Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspasari dengan NIM 4202005009, jurusan Akuntansi Keuangan Perusahaan. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Sebenarnya apa sih zakat itu? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yang bisa disebut dengan asnaf. Zakat menurut PSAK 109. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang bisa disebut dengan mustahik. Adapun rukun zakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah harus berniat. Yang kedua, muzaki. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketiga, mustahik, yaitu penerima zakat. Dan yang terakhir adalah memberi barang atau makanan. Pembahasan yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat adalah harus beragama Islam, merdeka, balik dan berakal, harta yang wajib dizakati telah mencapai nisab, milik penuh, kepemilikan harta telah mencapai setahun, dan tidak dalam keadaan berhutang. Dalam zakat, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir. Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Golongan yang ketiga adalah amil. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima, rikob. Pada zaman dahulu banyak orang-orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam adalah gorim. Gorim adalah orang-orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. Pada pengakuan awal, penerimaan zakat saat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang terima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas dasar tersebut amil mendapatkan ujroh atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Pengukuran setelah pengakuan awal.
Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Untuk penyaluran zakat, zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk non-kas. Lalu siapa yang mengelola zakat? Lembaga yang mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan Basnas. Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Contoh studi kasus PSAK 109. Pada tanggal 10 Maret 2017, Nurul menerima zakat dari Tuan Amir sebesar 5 juta secara kas untuk disalurkan kepada para fakir di Kampung Aman. Dengan jasa kegiatan penyaluran dana zakat ini, Tuan Amir memberikan ujroh sebesar 500.000, maka jurnal yang dibuat oleh Nurul sebagai berikut. Keterangan. Kas zakat sebesar 5 juta di sebelah debit, kas amil sebesar 500.000 di sebelah debit, penerimaan dana zakat di sebelah kredit sebesar 5 juta, penerimaan dana amil di sebelah kredit sebesar 500.000. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang akuntansi zakat. Dalam PSAK 109 tidak hanya membahas tentang zakat saja, akan tetapi juga membahas tentang infak dan sedekah. Untuk lebih lengkapnya lagi, bisa dicari di buku PSAK 109 atau di searching di Google tentang PSAK 109. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.